Selamat malam Bapak Ibu peserta rapat kerja Politeknik Negeri Manado tahun 2021. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami jurusan Teknik Elektro untuk menyampaikan kinerja yang dicapai pada tahun 2021. Jadi seperti yang dituangkan atau dijabarkan dalam sasaran mutu jurusan Teknik Elektro, itu dimulai dari sasaran IKU pertama, Ibu Direktur, tentang meningkatnya kualitas pembelajaran, di mana itu dijabarkan di dalam IKU 1 bidang akademik. Itu indikator kinerjanya itu presentasi lulusan D3 yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Itu volumenya itu kita targetkan 80%. Itu penjabarannya itu per kegiatan itu yang pertama mengikut sertakan dosen untuk pelatihan asesor kompetensi dan awal industri yang ada di industri yang bersertifikat. Itu kami targetkan 20 orang, tapi untuk realisasinya itu 9 orang. Yang kedua, melaksanakan uji kompetensi bagi mahasiswa semester akhir jurusan Teknik Elektro. Kami targetkan 24 orang karena waktu terdaftar di semester akhir mahasiswa jurusan Teknik Elektro di 4 program studi itu adalah 240 mahasiswa. Tapi pada saat pemulai perkuliahan itu ada mahasiswa yang cuti yang mengikuti semester 7 dan sampai semester 8. Itu yang terrealisasi itu 270 mahasiswa. Selanjutnya melaksanakan uji kompetensi penataan ruang lab bengkel untuk pelaksanaan uji sertifikasi bagi mahasiswa dan siswa yang bekerja sama dengan Kominfo. Itu jumlah mahasiswanya itu ada jumlah siswanya itu ada 320 orang. Selanjutnya untuk peningkatan status program lanjutan D3 ke sarjana komputer. Selanjutnya target pada tahun 2021 itu kami akan membuka jurusan sistem informasi manajemen, tapi itu belum dapat dilaksanakan untuk target 2021 karena ada persyaratan yang tidak bisa kami penuhi. Salah satunya itu harus tersedia dosen yang berijazah S3 minimal 4 orang. Jadi untuk tahun 2022 itu kami targetkan kami akan mulai dari program studi sistem informasi manajemen sarjana terapan yang dapat menerima untuk mahasiswa yang dari IPA maupun dengan IPS. Selanjutnya untuk menunjang indikator kinerja satu-satu adalah praktek kerja lapangan bagi mahasiswa. Itu 4 prodi itu sudah kami lakukan pada tahun 2021 ini selama 6 bulan. Walaupun dari program studi ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan karena harus menyelesaikan kurikulumnya yang ada mata kuliahnya di semester 7 maupun semester 5 untuk program Diploma 3. Selanjutnya pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa. Ini merupakan program baru yang inovasi daripada mahasiswa itu kita implementasikan di dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Selanjutnya yang kedua, presentasi prodi terakreditasi unggul. Itu ada 3 prodi yang kami targetkan, ternyata itu cuma 2 prodi, yang satu untuk prodi teknik informatika, yang kedua yang prodi D3 teknik listrik. Selanjutnya ada beberapa juga kegiatan penunjang tentang penataan ruangan yang boleh kami capai untuk menunjang IKU 2. Jadi salah satunya itu penataan ruang prodi dan ruang dosen, penataan ruang ruang rapat dosen, penyediaan ruang transit atau istirahat mahasiswa. Yang tidak dapat kami realisasikan itu seperti usulan di bidang 2 pengadaan
monitor dan infokus, tapi itu dapat kami atasi karena sepanjang tahun 2021 itu seperti yang dianjurkan oleh Ibu Direktur maupun Majelis 1 bahwa kegiatan perkuliahan itu tidak melebihi dari 50% yang dilakukan secara di luar jaringan. Untuk IKU 27 itu ada beberapa peralatan laboratorium, meja, tempat pelaksanaan praktek sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan di dalam penunjang penataan program studi untuk kita menuju prodi yang terakreditasi unggul. Saat ini itu baru 4 lab yang di 4 laboratorium itu yang bisa terrealisasi. Selanjutnya ada juga kegiatan yang sangat penting sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan yang ada di jurusan teknik elektro maupun mungkin yang ada di Politeknik Negeri Manado tentang perbaikan instalasi listrik, karena persyaratan instalasi listrik yang terpasang baik jaringannya itu sebenarnya menurut PUIL atau peraturan umum instalasi listrik itu tidak lebih dari 15 tahun. Tapi kebanyakan itu sudah melebihi 30 tahun, terutama gedung-gedung yang lama. Jadi kami mulai dari jurusan teknik elektro untuk memasukkan itu perbaikan dan penataan jaringan instalasi. Itu mungkin kalau untuk jaringan internet itu diprogramkan di bidang atau unit TIK. Karena setelah kami membuka itu memang karena sesuai persyaratannya itu sudah tidak memenuhi. Tapi kan tidak bisa kami lakukan semuanya, tapi secara bertahap itu, dan itu usulannya itu kami usulkan di bidang 2. Itu dapat kami laksanakan itu satu kegiatan itu di lantai 1 maupun sebagian lantai 2 yang ada di gedung atau gedung lama jurusan teknik elektro. Karena kan rencananya tahun 2022 akan ada ruang baru, ruang perkuliahan jurusan teknik elektro, tidak tahu di lantai berapa, tapi di ruang kuliah terpadu, ruangan yang baru, supaya nantinya mungkin mahasiswa, terutama mahasiswa yang lama, dia melihat tidak terlalu besar kesenjangan yang terjadi antara mahasiswa yang kuliah di ruang yang baru maupun yang ruang yang lama. Selanjutnya mungkin ada satu juga yang karena baru masuk Ibu Hadir 2 mungkin belum sempat dimasukkan. Jadi ada pengusulan untuk pengadaan printer itu untuk 19 prodi maupun 4 prodi maupun 11 laboratorium, tapi tak tahu karena dari 19 yang diusulkan cuma satu yang direalisasikan, itu saya kira belum taruh realisasinya 1-2 atau berada di jurusan teknik elektro. Selanjutnya untuk IKU 29, 210, IKU 2129 itu atau peralatan penataan laboratorium di jurusan teknik elektro itu belum terlaksana. Yang terlaksana itu cuma satu prodi, itu di D3 teknik listrik. Karena di program studi D3 teknik listrik itu berada di tengah-tengah. Dan itu ada kelas yang kerjasama, yang kelas untuk LN. Selanjutnya untuk pengadaan laptop itu sudah diusulkan, tapi untuk belanja modal itu nanti diusulkan ulang tahun depan karena waktunya yang tidak sesuai. Selanjutnya untuk kegiatan masih di IKU 1. Ada hal yang mungkin mau disampaikan ini sebagai penunjang dari IKU 1 itu tuh pengadaan toilet bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena kebanyakan katanya sudah diusulkan itu ada yang banyak yang di atas 50 tahun. Jadi untuk Joko katanya itu sosial mau diulang. Jadi diusulkan untuk pengadaan toilet yang dulu yang ibu tidak itu sudah disampaikan. Ibu Direktur sudah secara lisan memang waktu melihat itu sudah disetujui, tapi kami akan usulkan sebagai penunjang untuk ketercapaian di IKU 1. Kita masukkan di program dan kegiatan yang ada di IKU 1.
Selanjutnya, pembuatan sistem akademik terintegrasi di jurusan teknik elektro. Itu satu kegiatan. Jadi dari ruangan dari elektro itu kami bangun itu secara parsial, sudah ada dua program studi yang terlaksana. Jadi contohnya sistem pembelajarannya itu di teknik listrik itu sudah bisa dipantau oleh ketua program studi di dalam ruangannya sendiri. Tapi di ruang atau ruang akademik terintegrasi itu sudah terpasang di situ televisi 75 inch sebanyak 3 buah. Itu kami akan buat untuk terintegrasi 4 prodi. Jadi sistem perkuliahannya itu sudah bisa dipantau dan diamati oleh ketua program studi, ketua jurusan, atau ada pimpinan politeknik yang akan berkunjung atau memonitoring atau mengevaluasi apakah dosen itu masuk sesuai dengan jamnya atau sesuai dengan materi pengajarannya. Selanjutnya untuk e-jurnal. Untuk e-jurnal itu dari 2 yang direncanakan, yang tercapai atau yang terrealisasi itu baru 1 kegiatan untuk 2 kali terbit. Selanjutnya untuk penataan ruang terbuka hijau atau hotspot bagi mahasiswa yang ada di jurusan teknik elektro. Karena di jurusan teknik elektro saat ini mahasiswanya itu berjumlah 1051. Karena ada mahasiswa yang bermasalah untuk semester antara, status yang semester antara tidak lulus waktu kemarin, tapi ternyata dia mengikuti semester antara. Jadi itu data-datanya itu akan disampaikan oleh sekretaris jurusan ke Wadir 1 karena nilai-nilainya itu tidak bisa dimasukkan ke portal. Selanjutnya penambahan titik hotspot wifi yang ada di prodi yang ada di jurusan teknik elektro. Kemarin itu Bang Jukso berapa kali lihat? Jadi itu satu itu dilakukan atau ditambahkan dan dibuat oleh mahasiswa yang di prodi teknik informatika. Jadi satu hotspot itu sebuah kan sudah dipersuratkan dan sudah di situ karena hotspot atau titik wifi di jurusan teknik elektro merupakan salah satu sarana pembelajaran khususnya untuk teknik informatika maupun yang teknik komputer. Selanjutnya presentasi lulusan yang langsung bekerja di bidangnya. Itu di IKU 3 mengundang pihak mitra IDUKA untuk memberikan kuliah umum. Di dalam penjadwalan 2021 itu ada 4 kegiatan. Jadi setiap program studi itu menjadwalkan, dan itu Wadir 2 waktu itu sudah menyampaikan ketersediaan dana untuk itu. Tapi yang terrealisasi cuma di rumah 3 teknik listrik, yang diundang itu dari PLN. Jadi 1 kegiatan. Itu nanti dokumentasinya itu kalau nanti kami sampaikan secara terpisah untuk data-data pendukung itu. Dan melakukan kerjasama MOU dan PKS dengan pihak mitra IDUKA atau DUDIKA. Itu dari target 2 kegiatan itu yang terlaksana itu ada 21 MOU dan PKS, di mana masih lebih dari itu, tapi karena dokumennya kemarin kebetulan kami mengupload itu untuk 2 program studi, kami sebut 21. Sebenarnya lebih dari itu, tapi karena ketidaklengkapan, jadi nomor dari yang perusahaannya itu belum ada, jadi kita tidak bisa upload, jadi kami mengambil data itu 21 MOU dan PKS. Selanjutnya untuk menunjang IKU 3 adalah kami mengusulkan atau mengadakan kegiatan peningkatan jumlah peralatan maupun fasilitas praktek di lab dan bengkel. Itu ada 3 lab. Yang pertama di lab programmable logic control, yang kedua di lab IoT, yang satu di lab sistem kendali. Selanjutnya pelatihan tenaga pendidik untuk melaksanakan praktikum sesuai dengan peralatan. Itu juga 3 paket yang kami lakukan sesuai dengan peralatan yang masuk di jurusan teknik elektro untuk tahun 2021.
2021. Untuk kegiatan tracer study yang dijadwalkan itu di Prodi seperti yang disampaikan oleh tadi sebutnya sipil atau Mario itu sudah terinstitusi, tidak tahu di bidang 3 atau di bidang 1 sudah dilaksanakan terinstitusi. Selanjutnya untuk peningkatan skema kompetensi itu kami targetkan 4, itu yang tercapai 4. Jadi karena skema kompetensi terutama di teknik komputer dan teknik informatika itu kita bekerja sama dengan Kominfo. Jadi skema-skema untuk kalau tahun 2022 itu ditargetkan 9 karena itu yang menjadi permintaan sesuai dengan kerjasama yang kami lakukan dengan Kominfo, di mana program dari Kominfo itu mengikuti atau mengimplementasikan dari program Bapak Jokowi atau Presiden bahwa kita akan menuju ke kota atau pembelajaran secara digitalisasi secara penuh. Selanjutnya IKU peningkatan kualitas pembelajaran. Itu kita mengikuti kompetisi PSTBI atau program sarjana terapan berbasis industri, program diploma 2 jalur cepat. Itu 4 prodi kami targetkan, tapi yang tercapai untuk 2 prodi untuk 3 kegiatan, di mana 1 prodi ada 2 kegiatan, itu 1 prodi 1 kegiatan. Karena ada 1 prodi dia menang untuk hibah kompetisi PSTDI maupun D2JC atau diploma 2 jalur cepat. Selanjutnya untuk pengembangan sistem e-learning kami mengacu atau mengikuti pengembangan atau direncanakan secara terinstitusi oleh bidang atau unit TIK. Selanjutnya rata-rata IPK lulusan. Nanti kami gambarkan di grafiknya. Dan review kurikulum minor itu telah dilakukan oleh 4 program studi yang ada di jurusan teknik elektro. Selanjutnya